Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 15 November 2025, di dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih. Biarlah firman yang akan kita baca dan akan kita dengarkan pada hari ini dapat memberikan kita damai sejahtera dan sukacita yang baru, sehingga kita boleh menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur dan kekuatan yang hanya berasal dari Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih untuk kesempatan dan hari yang baru pada hari ini ya Bapak. Bentar lagi kami akan memulai hari kami mau berdoa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman pada hari ini. Berikanlah hikmat pada mereka juga agar mereka dapat memahami serta melakukan di dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 90 ayat 14 dan kemudian dilanjutkan dari 1 Timotius 1 ayat 5. Mazmur 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hidup kami. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Dengan tema renungan kita pada hari ini adalah dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa bagaimana kita memulai hari ini, hal itu akan menentukan bagaimana hari itu akan kita jalani. Banyak orang memulai hari dengan terburu-buru, bahkan dengan pikiran yang sudah dipenuhi oleh beban dan kekhawatiran. Bahkan dengan pikiran dan agenda kegiatan yang harus dilakukan, serta deadline yang harus mereka tuntaskan. Sehingga seringkali kita lupa mengawali hari kita dengan doa, dengan membaca firman, dan mengucap syukur. Tidak heran jika yang kita rasakan dan kita alami adalah kelelahan, amarah, kekhawatiran, dan kekecewaan. Pemazmur mengingatkan kita bahwa yang paling penting di awal hari bukanlah kesibukan, melainkan kenyang oleh kasih setia Tuhan. Kasih setianya adalah bekal yang memberi damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan di dalam menjalani hari yang akan kita lalui. Isi dari Mazmur 90 ini adalah doa Musa yang memohon agar Allah mengajar umatnya untuk menghitung hari dan hidup dengan bijaksana di tengah kefanaan hidup manusia. Dan di dalam Mazmur 90 ayat 14, Musa meminta agar kasih setia Allah memuaskan hati manusia di waktu pagi, yaitu sejak awal hari, bahkan sejak awal hidup, agar sepanjang hidup dipenuhi dengan sukacita dan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika hati kita dipenuhi oleh kasih setia Tuhan sejak pagi, maka kita akan mampu menghadapi hari dengan perspektif yang berbeda. Pekerjaan dan tugas tetap menanti, masalah akan tetap ada, bahkan pergumulan tidak langsung selesai, tetapi kita menjalani semuanya dengan penuh sukacita yang lahir dari Allah. Inilah yang dimaksud oleh pemazmur, bahwa hari-hari yang kita jalani bukanlah sekedar rutinitas, melainkan pekerjaan yang dijalani dengan corak-corai dan sukacita. Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 1 ayat 5 mengatakan bahwa tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Yang menegaskan bahwa tujuan dari segala pengajaran dan nasihat dalam kehidupan iman adalah melahirkan kasih. Kasih ini bukan sembarang kasih, Bapak Ibu, melainkan kasih yang bersumber dari hati yang suci, hati yang murni, dan iman yang tulus ikhlas.
Kasih seperti ini mungkin lahir bila hati kita dipenuhi terlebih dahulu oleh kasih setia Tuhan. Dengan kata lain, seseorang hanya bisa mengasihi dengan benar jika hatinya terlebih dahulu dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan. Kedua ayat yang kita baca pada hari ini dari Mazmur 90 ayat 14 dan juga 1 Timotius 1 ayat 5, jika dihubungkan dengan tema dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan, menyoroti bagaimana kasih setia Tuhan yang kekal menjadi sumber kepuasan hidup sejati yang memotivasi kita untuk hidup dengan hati yang murni dan tulus ikhlas. Kasih Tuhan sebagai fondasi, bahwa di dalam Mazmur 90 ayat 14 menetapkan manusia membutuhkan kasih setia Tuhan sebagai sumber kepuasan dan kebahagiaan hidup. Tanpa dikenyangkan oleh kasih-Nya, hidup kita akan terasa hampa dan sia-sia. Kasih manusia sebagai respon, yaitu ketika seorang yang mengalami dan dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan, respon alami yang muncul adalah kehidupan yang memancarkan kasih yang tulus ikhlas. Hati yang telah dipuaskan oleh kasih Allah akan termotivasi untuk kita bisa mengasihi sesama kita, untuk kita bisa melayani Tuhan, dan hidup dengan hati nurani yang bersih, serta iman yang tidak munafik. Dan kemudian tujuan hidup yang bermakna, di dalam Mazmur 90 mencari makna dan sukacita di dalam menghadapi kefanaan hidup. Sementara di dalam 1 Timotius 1 ayat 5 memberikan arahan etis tentang bagaimana hidup yang bermakna itu dijalani. Jadi kedua ayat ini secara kolektif mengajarkan bahwa hidup yang dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan adalah hidup yang penuh sukacita dan diarahkan oleh kasih yang murni, bukan oleh motivasi egois atau kepura-puraan. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah setiap pagi, mintalah agar Tuhan mengenyangkan hati kita dengan kasih setia-Nya. Agar kasih itu memancar di dalam setiap sikap dan perkataan kita. Pagi hari melambangkan awal yang baru, momentum krusial untuk menentukan fokus pada hari itu, yang artinya memulai hari dengan mencari dan mengalami kasih setia Tuhan adalah kunci kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan duniawi. Demikian pula hidup kita, bila kita tidak mengisi hati kita dengan kasih setia Tuhan sejak pagi, maka hari-hari kita akan mudah dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, yaitu amarah, kekecewaan, iri hati, dan kekhawatiran. Tetapi bila hati kita kenyang oleh kasih-Nya, maka sepanjang hari kita akan sanggup mengasihi dengan tulus, berkata dengan lemah lembut, dan melayani dengan sukacita. Yang kedua adalah dikenyangkan oleh kasih setia Tuhan. Ini menunjukkan bahwa hanya kasih setia Tuhan yang dapat memuaskan dahaga jiwa manusia. Kepuasan ini menghasilkan sukacita dan corak-corai yang bertahan sepanjang hari, bahkan di tengah tantangan. Dan yang terakhir adalah, ketika kasih Tuhan menjadi dasar hidupmu, maka nasihat, pelayanan, dan tindakanmu akan lahir dari hati yang suci dan tulus, bukan dari kewajiban atau kesombongan rohani. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membangun kebiasaan rohani, memulai hari-hari kita dengan doa, firman, dan syukur. Katakanlah setiap pagi, Tuhan, kenyangkanlah aku dengan kasih setiamu. Bila kasih setia Tuhan menjadi dasar, maka setiap hari kita bukan hanya bertahan, tetapi berjalan dengan penuh kemenangan. Maka dengan demikian, hidupmu akan menjadi saluran kasih bagi sesama. Amin. Mari kita menaikkan pujian dari PBA 134, Kasih dari Surga. Kasih dari
surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanda Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja di dalam kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan ajarlah kami untuk memulai hari kami, untuk mengisi hati kami dengan kasih setia Tuhan. Kami mau mengawali hari kami dengan doa dan firman serta ucapan syukur, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan hal yang baik dan merasakan damai, sejahtera, dan sukacita. Kami mau serahkan segala aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap melangkah bersama Engkau. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah mendengarkan sapaan kasih pada hari ini. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.